Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kembali lagi kita dalam Sapaan Jemaat GKI Malaya Raya. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, pada hari ini Tuhan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan dalam kami membaca, mendengarkan, serta mau melakukan dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memimpin kami dalam setiap kami menghayati firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, melengkapi juga anak-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan. Suatu ketika dia bekerja, dia melihat rekan kerjanya yang sedang bersekongkol untuk melakukan kecurangan. Kemudian Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi, dia langsung menegur mereka untuk tidak melakukan hal itu. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Namun pemuda tersebut justru dijauhi oleh rekan kerjanya. Tetapi pemuda tersebut tidak memperdulikan hal itu. Tetapi suatu ketika juga Bapak Ibu, dia mulai kesepian. Pemuda ini mulai kesepian dikarenakan tidak ada lagi orang yang dekat dengan dia. Kemudian suatu ketika terjadi lagi kejadian seperti itu. Rekan kerjanya melakukan kecurangan yang sama. Tapi kali ini Bapak Ibu, respon pemuda tersebut berbeda. Respon pemuda tersebut hanya diam saja dan tidak mau menegur. Kenapa? Karena sebelumnya dia ketika menegur mereka justru dia dibenci oleh rekan-rekan kerjanya. Sehingga ia lebih memilih mendiamkan dan membiarkan mereka melakukannya. Dia tidak mau Bapak Ibu, tidak mau kemudian nggak punya teman lagi sehingga dia membiarkan mereka. Membiarkan hal tersebut terjadi. Tujuannya adalah agar dia bisa dapat dekat lagi dengan rekan-rekan kerjanya. Agar dia tidak kesepian lagi ketika dalam pekerjaan. Bapak Ibu, pada ibadah minggu kemarin, Prapaskah yang ketiga, kita diutus untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, tema renungan kita hari ini mengenai hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan. Hidup tanpa memanipulasi atau dengan kata lain, hidup dengan jujur. Kita melihat Bapak Ibu, kebenaran itu ada pada Allah. Di dalam diri kita. Di dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Kenapa? Karena Allah adalah sang sumber kebenaran. Kebenaran dalam diri Allah sangat jelas kita lihat melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita melihat adanya kebenaran. Dia tidak berkompromi kepada orang-orang yang melakukan ketidakbenaran. Tapi dia sendiri menunjukkan di dalam hidupnya. Hidup yang benar walau banyak yang membenci dia. Tuhan Yesus tetap memegang teguh kebenaran tersebut meskipun banyak orang yang tidak menyukai dia. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Tadi dikatakan karena Allah adalah kebenaran yang sejati.
Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuatnya dalam kehidupan. Memang Bapak Ibu disadari bahwa sebagai manusia seringkali kita jatuh dalam kelemahan. Ya. Mempraktekkan kebenaran justru bukanlah hal yang mudah bagi kita. Hal ini membutuhkan perjuangan yang berat. Kenapa membutuhkan perjuangan yang berat? Ya, karena seringkali apa yang mudah dikatakan susah untuk dipraktekkan. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan juga dengan perbuatan. Ya. Bapak Ibu memiliki prinsip hidup mengandaikan ada penilaian yang jujur dalam pribadi kita. Ya. Sebuah penilaian itu lahir dari sikap objektif. Ya. Sikap objektif yang berasal dari diri sendiri. Kebenaran adalah suatu unsur esensial sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, Yesus sendiri dalam hidupnya selalu memperjuangkan kebenaran tersebut. Perjuangan Yesus itu dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajarannya. Ya. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Nah, semua itu Bapak Ibu dapat dilihat melalui tindakan-tindakannya dan cara hidupnya. Ya. Sebagai pengikut Kristus, kita semua Bapak Ibu juga memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Kita memiliki kewajiban untuk mempraktekkan kebenaran apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan kita juga diajak untuk mari kita memperjuangkan, mari kita berjuang untuk kebenaran itu sendiri hadir dalam diri kita. Berbicara tentang Kristus adalah upaya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Namun hal itu Bapak Ibu belum lengkap, ya, jika hanya menjadi teori semata dalam diri kita. Ya. Itu semua Bapak Ibu mesti juga dibarengi dengan cara hidup masing-masing dari kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Itu sebuah hal yang kita sadari pada saat ini bahwa Tuhan Yesus juga melakukan kebenaran. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan cuma mau tahu apa itu kebenaran, kebenaran seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hal itu harus dibarengi dengan kehidupan yang nyata, praktek yang nyata dalam kehidupan kita. Ya. Menjadi sebuah jangan semua itu Bapak Ibu, semua yang kita tahu hari ini, janganlah itu semua menjadi omong kosong saja. Ya. Jika pribadi berbicara tentang kebenaran tanpa mempraktekkan kebenaran itu yang dinamakan omong kosong. Mempraktekkan kebenaran, misalnya kita bersikap atau berbicara dengan jujur, kita punya ketulusan hati dan suka berterus terang. Jika kita mengingat khotbah pada minggu ini, ya, menolak jalan pintas. Kadang Bapak Ibu, jalan pintas ini menjauhkan kita dari yang namanya kebenaran. Maka renungan kita hari ini juga menuntun kita untuk mari kita menolak jalan pintas dan justru kita mau berjalan pada kebenaran. Lalu Bapak Ibu, yang terakhir kita bertanya pada diri kita, sudahkah Bapak Ibu Saudara hidup dalam yang namanya kebenaran? Ya. Kebenaran macam apa yang telah aku atau Bapak Ibu hidupi selama ini? Ya. Dan kemudian, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk terus hidup dalam kebenaran? Biarlah Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini, refleksi-refleksi ini Bapak Ibu, mau kita hayati dalam kehidupan kita. Kita mau menjawab di dalam keseharian kehidupan kita. Apa saja yang sudah kita lakukan dalam namanya kebenaran.
Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, seringkali kami tergoda oleh ketidakbenaran dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan, kami mencari jalan yang cepat dan mengabaikan kebenaran. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan di dalam pelayanan, dalam keseharian, dalam kehidupan, bahkan melekat dalam dirimu. Kebenaran selalu Engkau utamakan ya Tuhan. Kami ditegur Tuhan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui teguran ini, melalui firman Tuhan yang kami pahami, yang kami dengar pada hari ini, menjadikan kami semakin lebih mengenal apa itu kebenaran dan bagaimana caranya melakukannya. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam mempraktekkan kebenaran itu sendiri. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati juga kami Tuhan, baik yang bekerja, baik yang sekolah, maupun melakukan aktivitas yang lain. Tuntun kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mau panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.